Gue sering banget dengar teman-teman atau bahkan orang lain yang ingin membuat brand, tapi hal pertama yang mereka ributin pasti logo, warna, atau gambar. Mereka biasanya akan selalu terfokus di logo. Bahkan ada yang menghabiskan anggaran hanya untuk sebuah logo. Seolah-olah kalau logonya udah jadi, bisnisnya otomatis sukses. Kalau logonya bagus, penjualannya bakalan maknyus. Gue jadi mikir, kenapa ya kita punya obsesi berlebihan sama simbol grafis kecil ini? Kenapa kita sering nyamain kata brand dengan logo? Padahal kalau dipikir-pikir, banyak brand legendaris yang logonya sebenarnya biasa aja, tapi kita tetap loyal sama brand tersebut. Apa bener logo itu nyawa dari sebuah brand? Atau jangan-jangan selama ini kita fokus ke hal yang salah? Sebagai orang yang suka visual, gue dulu juga percaya 100% kalau brand itu sama dengan logo. Gue mikir identitas sebuah bisnis itu sebatas kartu nama, kop surat, sama stempel. Dulu, kalau ada klien yang minta bikinin branding, yang gue kasih adalah paket desain logo. Gue ngerasa kalau gue udah bikin logo yang clever, yang filosofis, dan yang ada negatif space-nya, tugas gue selesai. Gue anggap itu branding. Mungkin banyak dari lu yang sekarang juga mikir hal yang sama. Wajar sih, karena emang itu yang paling kelihatan di mata. Logo itu benda fisik, jadi gampang banget buat dinilai. Tapi pemahaman ini yang bikin gue sering bingung dulu. Kenapa logonya udah bagus tapi produknya gak nempel di hati orang? Sampai akhirnya gue nemu suatu buku yang bener-bener nampar logika gue. Bukunya cukup tipis. Judulnya The Brand Gap karya Marty Neumeyer. Di buku ini, Marty bilang satu kalimat yang ngeruntuhin semua pemahaman lama gua. Dia bilang, a brand is not a logo, a brand is not an identity, a brand is not a product. Brand itu bukan logo, brand itu bukan identitas, brand itu bukan produk. Terus apa dong yang dinamakan brand? Dia mendefinisikan brand sebagai a person's gut feeling about a product, service, or organization. Brand itu menurut dia adalah gut feeling, firasat atau persepsi. Firasat rasa yang muncul di perut lu secara insting. Brand itu bukan apa yang lu bilang ke orang lain, tapi apa yang mereka rasakan tentang brand itu sendiri. Brand itu adanya di kepala dan di hati konsumen, bukan di file Photoshop atau di logo. Oke, kita bedah pakai contoh nyata. Misalnya nih, Nike. Kita semua udah pernah tahu brand yang dinamakan Nike. Logonya cuma shoes doang. Itu cuma tanda centang melengkung. Kalau lihat gambar itu tanpa konteks, ya itu cuma garis biasa. Tapi brand Nike yang sebenarnya yang ada di benak kita adalah perasaan semangat atletis dan tagline-nya yang just do it, yang bisa menggugah perasaan kita bahwa kita bisa melampaui batas diri kita sendiri. Dan itu gut feeling-nya. Logonya cuma bantu buat nge-trigger kita, buat nge-trigger perasaan kita secara emosional agar ingat terhadap brand tersebut. Biar gampang dicerna, bayangin analoginya kayak manusia. Logo itu kayak wajah atau baju. Brand itu kayak reputasi atau karakter. Lu bisa aja pakai jas mahal, rambut klimis. Tapi kalau lu orangnya tukang tipu, sering telat dan gak asik kalau diajak ngobrol, brand lu di mata temen-temen lu bakalan tetap jelek. Gut feeling orang pas ketemu lu bakalan auranya black gitu ya. Tapi sebaliknya, ada orang yang penampilannya biasa aja sebetulnya, tapi dia jujur, tepat janji, dan bisa diandalkan ketika dibutuhkan. Orang-orang pasti respect, reputasinya bakalan bagus, dan persepsi baiknya bakalan kuat di benak orang-orang. Jadi, logo itu cuma simbol buat manggil ingatan orang tentang reputasi lo.
Semenjak gue paham konsep gut feeling ini, cara kerja gue berubah total. Gue gak lagi mulai bisnis atau sebuah project branding dengan nanya logonya mau bentuk apa. Tapi gue mulai dengan nanya, rasa apa yang mau ditanamkan di perut orang pas mereka dengar nama ini. Apakah rasa aman, rasa berani, rasa eksklusif, rasa premium, rasa mewah. Semenjak itu gue jadi sadar logo bisa diganti. Google pun ganti logo, Gojek ganti logo juga, Instagram juga ganti logo. Tapi rasa atau jiwa dari brand mereka tetap sama atau hanya berevolusi secara pelan-pelan sedikit demi sedikit. Dan ternyata selama ini gue terlalu sibuk dandanin wajah atau dalam kurung logo, tapi lupa ngebangun karakter brand. Dan kadang itu yang dilupakan oleh orang-orang pada umumnya. Orang-orang seringkali terpaku dengan hal-hal yang tampak di mata, yang tampak indah. Kalaupun kita bisa membuat suatu keindahan tanpa fungsi yang benar, itu akan menjadi sampah. Oke, itu perspektif yang gue dapat dari The Brand Gap dan pengalaman gue sendiri bahwa brand itu urusan rasa, urusan trust, urusan gut feeling. Logo itu cuma bendera yang dikibarkan di atasnya. Tapi ini kan pendapat gue. Gue penasaran banget sama pendapat kalian. Masuk akal gak sih konsep gut feeling ini buat lo? Atau lo tetap ngerasa kalau visual logo itu hal nomor satu yang harus diberesin sebelum mikirin hal yang lain? Coba tulis deh di kolom komentar. Gue pengen kita diskusi karena topik-topik seperti ini seru banget kalau jadi perdiskusian. Oke bre, thank you udah dengerin cerita gue. Semoga ngebantu lu yang lagi bangun sesuatu yang besar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau gue gak males bikin videonya, oke? Thank you.